Selamat malam, perkenalkan nama saya Astrid Lita Nome, NIM 2003020071, kelas 1C, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang review buku ke-14. Perspektif sosiologis. Imajinasi membuka jendela ke dunia-dunia non familiar dan menawarkan pandangan baru pada sosiologi, menawarkan pandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologis atau dunia yang sudah dikenal dalam teks ini, Anda akan menemukan diri Anda berada di tengah-tengah Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan. Sosiologi itu luas dan perjalanan Anda bahkan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat Anda sendiri di dunia dalam cahaya yang berbeda saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri. Perspektif sosiologi memungkinkan Anda memperoleh perspektif baru tentang kehidupan sosial. Faktanya, inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Perspektif sosiologis telah menjadi kekuatan pendorong dalam hidup saya sendiri, melihat konteks sosial yang lebih luas. Perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologis adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh masyarakat mereka, sekelompok orang yang berbagi budaya dan wilayah. Sosiolog melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Pertimbangkan misalnya bagaimana didefinisikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki ketika Anda tumbuh dewasa telah membentuk gagasan Anda tentang siapa Anda. Tubuh sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mempengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tetapi juga gagasan tentang apa yang harus Anda capai dalam hidup dan bagaimana Anda harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan gerak tubuh dan cara Anda tertawa berasal dari identifikasi Anda dengan salah satu ini kelompok sosiologi George Mills 1959 mengatakannya sebagai berikut. Imajinasi sosiologis atau perspektif memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara sejarah dan biografi. Dengan sejarahnya, Mills mengartikan bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa yang luas. Hal ini memberikan setiap karakteristik khusus pada masyarakat, seperti gagasannya tentang peran apa yang tepat untuk pria dan wanita. Dengan biografi, Mills merujuk pada pengalaman Anda dalam latar sejarah tertentu yang memberi Anda orientasi hidup. Sebaiknya pengaruh eksternal pengalaman Anda menjadi bagian dari pemikiran dan motivasi Anda, atau kita dapat mengatakan seperti ini: di tengah apa yang Anda lakukan dan bagaimana menurut Anda adalah masyarakat tempat Anda tubuh dan lokasi khusus Anda dalam masyarakat itu. Suatu itu tentunya bukanlah naluri, seperti yang diutarakan oleh sosiolog Peter Berger, bahwa sesuatu adalah masyarakat di dalam diri kita. Meskipun jelas hal ini sering kali luput dari kita. Kita sering berpikir dan berbicara tentang orang-orang seolah-olah perilaku mereka disebabkan oleh jenis kelamin mereka, laki-laki seperti itu, ras mereka, atau orang-orang itu seperti itu, atau beberapa faktor lain yang ditularkan oleh gen mereka. Perspektif sosiologis membantu kita melepaskan diri dari pandangan pribadi yang sempit ini dengan menyingkap konteks sosial yang lebih luas mendasari perilaku manusia. Ini membantu kita melihat bagaimana pengaturan sosial membentuk perilaku orang. Konteks global dan lokal. Amerika Serikat yang terbukti bagi kita semua dari label di pakaian kita yang bertuliskan Hong Kong, Brunei atau Macau, hingga banyak produk impor lain yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
Dunia kita telah menjadi desa global. Di luar batas komunitas mereka terdapat dunia yang mereka anggap samar, dan betapa lambannya komunikasi dulu. Pada bulan Desember 1814, Amerika Serikat dan Inggris Raya mendatangani perjanjian damai untuk mengakhiri perang tahun 1812. Namun 2 minggu kemudian, pasukan mereka bertempur dalam pertempuran besar di New Orleans. Baik pasukan Amerika maupun Inggris di sana belum pernah mendengar bahwa perang telah berakhir. Kilatan berita dari seluruh dunia adalah bagian dari kita kehidupan sehari-hari. Meskipun kita terlibat dalam komunikasi global seketika, kita juga terus menapati sudut-sudut kecil kehidupan kita sendiri. Seperti para pendahulu kita di dunia juga ditandai oleh perbedaan latar belakang keluarga, agama, pekerjaan, usia, jenis kelamin, ras, etnis, dan kelas sosial. Di sudut-sudut kehidupan yang lebih kecil ini, kami terus mempelajari cara-cara berbeda dalam memandang dunia. Salah satu aspek sosiologi yang indah dan mempesona adalah hal itu memungkinkan kita untuk melihat kedua bagian dari realitas kita saat ini. Menjadi bagian dari jaringan global memiliki unik pengalaman di sudut-sudut kecil kehidupan kita. Sosiologi dan ilmu lainnya, pengetahuan fokus dari masing-masing ilmu sosial. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkap misteri di sekitar mereka, begitu pula orang-orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi juga dicampur dengan sihir dan tahayul. Untuk memuaskan keingintahuan dasar mereka tentang dunia, manusia secara bertahap mengembangkan sains, metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam, dan pengetahuan yang diperoleh dari metode tersebut. Sosiologi, studi tentang masyarakat dan perilaku manusia adalah salah satunya. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi ilmu dan ilmu sosial. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran, seperti biologi dibagi menjadi botani dan zoologi. Yang kedua, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi. Yang ketiga, kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya. Dan yang keempat, fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang ini investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial meneliti hubungan manusia yang sama seperti ilmu alam berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk bisa objektif memahami dunia sosial. Sebagaimana dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui berulang pengamatan. Seperti halnya ilmu alam, ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi penjelasannya. Bidang-bidang ini antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus. Yang pertama, antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik. Yang kedua, ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro atau skala besar dan mikro atau skala kecil. Yang ketiga, ilmu politik memiliki teori cabang terapan. Yang keempat, psikologi mungkin bersifat klinis atau eksperimental, dan sosiologi memiliki cabang kuantitatif dan kualitatifnya. Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukaan, sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropolog adalah untuk memahami budaya secara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup artefak kelompok seperti alat seni dan senjatanya, struktur pola
struktur, pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain, seperti posisi kepemimpinan. Ide dan nilai, secara kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya. Bentuk komunikasi, khususnya bahasa. Ketika mereka mempelajari kelompok yang sama dengan yang dilakukan oleh sosiolog, antropolog lebih menekankan pada artefak, otoritas, dan bahasa, terutama istilah kekerabatan. Ekonomi berkontraksi pada satu institusi sosial. Para ekonom mempelajari produksi, distribusi barang dan jasa material suatu masyarakat. Mereka ingin tahu barang apa yang diproduksi, barang berapa harganya, dan bagaimana barang itu distribusikan. Ilmu politik berfokus pada politik dan pemerintahan. Politik ilmuwan meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa, bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut, dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang yang mereka perintah. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Dan demikian sedikit ringkasan, sedikit penjelasan buku ke-14. Terima kasih.